Nah guys, kali ini saya mau terbang ke Bangkok, Thailand. Kira-kira kalau yang baru pertama kali apa sih yang harus disiapin? Ya, pertama yang harus kita siapin tentunya tekad yang kuat guys. Tekad yang kuat buat ke negeri orang. Tapi sebetulnya tidak sesulit apa yang dipikirkan. Pertama yang paling penting kita harus punya paspor dulu guys. Punya paspor dulu ya. Jadi kalau ke negara ASEAN itu tidak harus pakai visa. Jadi buat yang pertama kali sih saya anjurin buat pengalaman pertama ke luar negeri ya ke ASEAN dulu, misalkan ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Malaysia. Is okay, itu bisa buat biar kita pede gitu. Kalau tiba-tiba ke Eropa terus kita tanpa travel guide itu pasti akan sulit. Kalau untuk ASEAN itu masih bisa tanpa travel, tapi kita syaratnya pertama harus research dulu di internet karena sudah berseliweran. Di antaranya ya ini channel saya ini mengajarkan bagaimana cara pertama kali buat ke luar negeri gitu. Yang kedua, setiap kita berkunjung ke negara tuh ada biasanya mengisi arrival card. Contoh misalkan sekarang saya ke Bangkok itu mengisi TDAC itu bisa diisi 3 hari sebelum keberangkatan guys. Itu wajib diisi. Kalau nanti tidak diisi, nanti kita akan bisa jadi dibalikan lagi ke negara kita. Nanti bisa diisi TDAC, nanti search di Google itu bisa kita isi. Berapa lama kita di sana, hotelnya hotel apa, penerbangan apa, nanti diisi di TDAC. Nanti mungkin saya akan bikinkan video khususnya buat pengisian TDAC ke Thailand guys. Yang kedua, menurut informasi sih harus menyediakan uang baht ya. Jadi kalau menurut saya sih ada kadang-kadang nggak dicek. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik siapkan aja daripada nanti ketika memang kita sampai di sana tiba-tiba ditanya baht tidak mencukupi, nanti kita kembalikan. Jadi mending disiapin menurut aturan-aturan di sana. Kalau ke Bangkok itu harus menyiapkan per orang tuh 10.000 baht atau sekitar 5 juta lebih. Nah kalau bawa keluarga itu 20.000 baht. Jadi siapkan aja sekitar ya, kalau kita berangkat sendiri siapkan 5.000 baht daripada nanti kita dikembalikan. Kalaupun nanti di sana lebih, nanti kita bisa tukar lagi. Memang nanti tukarnya lebih murah, tapi kan itu resiko ya, daripada nanti resiko kita dibalikan lagi guys. Nah terus yang selanjutnya kita harus siapkan ini guys, nanti takutnya ditanya di mana di Bangkok ya. Kita siapkan pertama, kita siapkan voucher hotel kita, terus penerbangan kita pulang itu pasti biasanya suka ditanya kalau random, jadi jangan sampai nggak disiapin. Kalau saya sih selalu ngeprint ini ya, walaupun ada di HP, tapi kan kadang-kadang kalau di HP kita bisa lowbat ataupun nanti kendala di komunikasi gitu. Jadi memang kita prepare siapkan kertas buat hotel, buat tiket kepulangan itu biasanya ditanyain guys gitu. Jadi harus disiapin kayak begini ya. Terus bagi orang-orang ya, ini juga cukup penting nih kalau ke Thailand. Karena menurut pengalaman saya pas waktu pertama kali saya ke Bangkok, jadi ataupun misalkan ke Hong Kong, kalau Kuala Lumpur sih masih itu WC-nya ya, mengenai WC-nya ini. Jadi WC-nya itu suka tidak ada bidetnya kalau di luar hotel. Biasa kalau di hotel sih ada. Jadi kita harus nyiapin, pertama bisa nyiapin botol ya, botol kosong diisi air nanti di sana, ataupun kita beli ini dari merek Kris nih, ini murah kok, nggak mahal. Jadi dia dikasih baterai dan dia semprotannya cukup kuat. Jadi kalau buat kayak buang air besar itu ini bisa enak ini. Jadi nggak susah kita airnya gitu. Jadi bisa pakai ini gampang pemakaiannya, banyak di internet. Jadi tinggal diisi air, nanti kayak shower jet ini. Jadi ada semprotannya cukup kencang. Ini butuh nih kan, pas di Hong Kong juga ini kepake, nanti di Bangkok juga kepake karena rata-rata ini nggak ada bidet, kecuali kayak di Kuala Lumpur, Singapura juga nggak banyak yang nggak ada bidetnya. Jadi ini berguna nih. Selain itu juga bisa hematnya, kita bisa pakai botol gitu. Tapi ya semprotannya kan susah. Kalau ini kan nyemprot kayak shower jet biasa gitu, cuma nggak sekencang shower jet guys. Ini yang kedua alat yang suka saya bawa nih kalau keluar negeri kan. Kalau kayak AirAsia gitu kan, itu bagasinya tuh terbatas ya. Kalaupun kita nambah bagasi itu biasanya lumayan harganya, bisa sampai 400.000. Sedangkan tiketnya juga kalau ke Kuala Lumpur ya 400-500. Jadi hampir sama dengan harga tiketnya. Kalau bagasi kan cuma 7 kilo tuh. Jadi kalau saya sih ngakalinnya suka pakai ini. Saya bawa timbangan digital. Nah, jadi ini nanti
nyala guys, nyala. Nah, jadi nyala, nanti ini tinggal digantungin aja nanti. Koper angkat, 7 kilo. Tapi kita harus perkirakan dulu dari rumah. Kita berapa, bawa baju berapa. Kalau saran saya sih jangan banyak-banyak, bisa buat 2 hari aja cukup gitu. Jadi baju saya aja itu 2 kilo pun cukup, 2,5 kilo. Jadi nanti sisanya 5 kilonya bisa buat oleh-oleh gitu. Kalau saya kan ini bertiga ya, jadi baju bertiga tuh berapa? 10 kilo ya, 10 kilo. Jadi ada sisa 11 kilo, 12 kilo lagi buat oleh-oleh. Tapi bisa ada solusi lain. Kalau misalkan sekarang kayak ke Bangkok kan cenderung kita tuh banyak belanja ya. Jadi udah aja bawa baju sedikit aja, nanti kita beli di sana di laundry. Baju kita ini bisa di laundry, bisa banyak kok laundry koin-koin yang sangat mudah di sana gitu. Jadi tidak usah bawa banyak-banyak baju, lebih baik buat oleh-oleh gitu. Sayang. Satu lagi sih tipsnya, kalau misalkan ke Bangkok ya, karena cenderung nanti di sana tuh baju murah-murah, pasti sih kalap sebenarnya. Kalau saya sih prepare, kalau bertiga ini biasanya saya beli bagasi satu gitu, cuma 15 kilo. Kemarin saya dapat 300.000. Jadi karena pengalaman kan selalu nggak cukup tuh bagasinya, jadi lebih baik sih mending nambah aja gitu. Tapi kalau buat yang single mungkin nggak bawa anak, yang kira-kira hanya menikmati perjalanan aja cukup. Kalau menurut saya cuma kabin aja, karena baju 2 hari pun itu biasanya kalau saya sih 2,5 kilo juga cukup. Jadi masih ada sisa buat oleh-oleh gitu. Nah, selanjutnya kita harus nyiapin SIM card. SIM card tuh wajib. Kalau nggak pakai SIM card pasti kita kesulitan guys. SIM card tuh bisa dipakai buat pesen bot, bisa dicari buat Google Maps. Nanti SIM card tuh pertama bisa pesen via Klook, bisa langsung nanti di bandara juga bisa pesen juga banyak di kayak Tokopedia gitu. Cari aja SIM card Thailand atau SIM card Kuala Lumpur. Nah itu nanti bisa dapat, karena kalau SIM card tuh mutlak untuk menggampangkan informasi kita guys. Karena kalau dulu saya pernah pas awal ke Bangkok itu nggak pakai internet, itu susah banget. Apalagi bahasanya kan rata-rata nggak bisa bahasa Inggris juga. Jadi lebih prefer sih nyiapin kartu. Kalau saya pesen lewat Klook guys, lewat Klook nanti tinggal diambil di Bandara Don Mueang gitu. Itu penting, salah satu yang penting, karena nanti kita ngelihat jalannya kemana itu ya lewat internet itu. Kalau saya sih cukup satu aja, jadi belinya cuma satu. Itu harganya 100.000 buat 10 hari, 50 giga cukup lah. Kalau upload nanti kita di hotel aja, itu buat perjalanan aja guys sama komunikasi. Nah satu lagi colokan kalau di Kuala Lumpur, Singapura itu pakai colokan yang 3 gini, beda sama di Indonesia. Jadi itu harus disiapin juga biar nanti nggak usah beli di sana. Di sana juga ada, tapi kita siapin. Saya siapin udah ada di koper. Itu harus disiapin juga colokannya guys, jangan lupa. Bagasi berangkatnya kalau mau diisi makanan aja, makanan yang kira-kira bisa mengenyangkan. Nah kalau anak-anak, saya bawa anak itu biasanya saya bawa, tapi lihat dulu aturan di negaranya, boleh nggak bawa lauk pauk gitu. Kalau saya sih bawa ikan kering, terus kayak abon ya. Abon kan biasanya anak kan nggak cocok ya makanannya, beda rasa. Nanti itu kita bisa tambahkan abon gitu. Terus mungkin roti buat di pesawat ataupun nanti pas turun itu isi aja nanti sampai 7 kilo. Jadi isi aja sama makanan. Saran saya sih seperti itu. Cuma kalau misalkan kayak cairan-cairan kayak minuman, jangan lebih dari 100 ml. Kalau 100 ml biasanya nanti dibuang gitu. Jadi lihat dulu kemasannya 100 ml gitu. Kalau di bawah 100 ml masih bisa, kalau di atas 100 ml jangan guys. Jadi nanti malah dibuang di bandara sama petugasnya. Nah selanjutnya kita harus buat jadwal perjalanan. Dari research tadi kita buat jadwal perjalanan, hari ini kemana dulu, kemudian jam berapa kemana dulu, terus di sana tuh pakai transportasi apa, budgetnya apa. Itu kita harus siapin tuh dari Indonesia supaya nanti di sana tuh nggak pelengak-pelenguk gitu. Kemana dulu nih, bingung. Kalau udah itu seenggaknya kita ada panduan. Walaupun terkadang panduan itu kadang-kadang di realitanya nggak sesuai gitu. Jadi siapin dulu itinerary-nya. Nanti saya coba share ya itinerary saya ke Bangkok. Tapi ini itinerary yang memang lebih ke nyantai gitu. Karena saya bawa anak, nyantai gitu, terus yang kid friendly juga nanti bisa dilihat ya di itinerary saya guys gitu. Jadi memang harus disiapin. Terus kalau misalkan kayak buat kunjungan, misalkan contoh ke Bangkok kayak misalkan atau ke Pattaya, kita bisa beli tiketnya biar nanti nggak terlalu banyak mengeluarkan uang buat atraksi, buat belanja aja di sana. Jadi kita
bisa beli di Klook, bisa beli di Traveloka. Contoh saya beli Safari World Bangkok itu bisa dibeli di Traveloka guys gitu. Terus masuk ke Sanctuary of Truth itu di Pattaya itu saya juga beli di Klook, SIM card beli di Klook. Jadi yang kira-kira beli bisa di Indonesia, kita yakin itinerary-nya sesuai ya kita beli. Kecuali memang nggak yakin itinerary-nya masih takut salah-salah, ya nggak apa-apa beli langsung di sana. Tapi biasanya kalau di Klook ya bisa lebih murah sih sebetulnya, bisa beda 25.000, kadang beda 50.000, itu kan lumayan gitu. Tapi kita harus benar-benar menyusun itinerary-nya udah pas gitu, jangan sampai kita pesannya tanggal 24 misalkan, ternyata 24 kita gagal ke sana ya otomatis bakal hangus gitu. Jadi memang harus pas, kecuali memang yang tiketnya berlaku sampai kayak Safari World tuh dari tanggal 23 sampai berapa September gitu, itu masih bisa dipesan langsung gitu kurang lebih gitu. Jadi pokoknya kita research transportasinya, terus yang kedua makanannya, makanan halal itu lumayan harus dicari juga dari Indonesia, karena memang kayak misalkan kayak ke Hong Kong, kayak ke Bangkok yang mungkin minoritas ya Islam itu, jadi ya kita harus cari di mana sih ada spot-spot makanan halal, itu juga penting gitu. Selain kita nanti ada kalau di Thailand tuh ada sevel, itu banyak makanan-makanannya, cemilan ataupun nasi yang di microwave itu halal, kebanyakannya halal. Jadi harus riset juga di mana kita daerah yang dikunjungi, yaitu harus dicari makanan halalnya di mana gitu. Oke guys, ini kita hari pertama di Bangkok ya. Malam kita sampai jam 10 guys. Kita sekarang mau nge-laundry. Nah, kalau kemarin kan di video saya ya yang sebelumnya itu tipsnya biar nggak terlalu banyak bagasi ya, bawa secukupnya. Jadi kita 2 hari di sini nge-laundry ya. Jadi laundry ini gampang kok sama murah. Jadi tidak usah cepet juga, nanti kita lihat cara nge-laundrynya guys. Nanti laundry self service, jadi nyuci sendiri. Ini buka 24 jam. Nah ini ada yang 14 kilo sama 20 kilo. Kalau 14 kilo ini 40 baht. Kalau 20 kilo 60 baht, 4 kali sekitar 20.000 kali nyuci ya. Nah terus ada juga ini pengeringnya, jadi beda ya, ngeringin sama nyuci beda. Kalau ngeringin ini 14 kilonya 40 baht juga, jadi untuk ngeringin sama nyuci 14 kilo itu 80 baht. 8 kali 5 jadi sekitar 40.000 kalau dirupiahin guys. Ini untuk lihat dulu harganya. Nah ini yang atas mesin dryer, yang bawah mesin cucinya guys. Nah, ini mesin cucinya yang 14 kilo itu yang 20 kilo. Nah, kita beli dulu ininya guys, beli dulu ini buat softenernya, buat nyucinya, ini buat pengharumnya. Ini kita bisa pakai 2 ataupun yang ininya 1. Kalau saya sih mau pakai 2 ini biar bersih. Kita tinggal masukin koin baht. Jadi kita harus punya koin dulu. Nah, kalau nggak ada koin ini bisa nuker di sini nih. Buat nuker koin. Kan berapa kita masuk uang, nanti keluar, nanti kita coba ya. Kita coba tuker yang 100 baht ya. Ya koinnya langsung keluar guys, 10 baht semua. 1 baht, 2 baht, 5 baht, 10 baht. Kita pakai yang 5 baht guys. Ya ada angka 5. Kita ambil dulu yang ini. Ini gerak guys. Oh, kita masukin 1 lagi. Nah, 2. Terus kita pakai yang kecil-kecil yang buat ini softenernya. Pakai 1 batan ya guys. Tambah 2 baht. Ini pas 5 baht. Kalau udah angka 5 kita pencet lagi yang softener, pencet. Udah gitu. Masukin dulu ke mesin cucinya ya guys. Nah itu kita isinya di sini nih, deterjen sebelah sini, softener sebelah sini, pemutih sebelah sini, itu ya. Itu diisi dulu. Itu setelah kita tutup udah ngisi softener, nah kita isi koinnya. Nah ini kan ada yang kuning, ada yang hijau. Kuning tuh dia lihat yang ke atas ini. Ini ada petunjuknya nih.
Nah kalau atas berarti dia tuh buat mengering, kalau yang ini buat, tadi kan 40 watt berarti butuh 4 ini guys. Tuh 2 3 4. Dah dia udah muter berarti udah berjalan guys. Tunggu setengah jam. Ini buat waktunya 36 menit. Ini buat mesin pengeringnya juga sama ya guys. Masukin 40 watt, nanti tinggal pencet start aja udah gitu. Tunggu selama 40 menit.